Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Kasyfus Syubuhat oleh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah ta'ala dengan syarah dari Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita membaca matan dari kitab Kasyfus Syubuhat yang berkaitan dengan bantahan kepada orang-orang yang berbuat kesyirikan. Mereka berdoa, beribadah kepada wali-wali dengan alasan wali-wali adalah orang-orang yang dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran. Wali-wali orang-orang yang punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kenapa kita tidak berdoa melalui perantara mereka? Maka kita jawab dengan ayat-ayat yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala mencela orang-orang musyrikin Quraisy karena mereka berdoa kepada Allah melalui perantara berhala-berhala. Allah Subhanahu wa ta'ala mencela perbuatan mereka, in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Kata Allah, apabila kalian berdoa kepada berhala-berhala itu, maka berhala itu tidak akan mendengar kalian. Dan seandainya mereka mendengar kalian, mereka tidak mampu untuk mengabulkan doa-doa kalian. Maka dibantah dengan ayat-ayat semisal tadi. Kemudian orang yang berbuat kesyirikan tadi, yaitu yang minta-minta kepada kuburan-kuburan, mereka beralasan bahwa ayat-ayat yang kalian sebut itu kan untuk berhala. Ayat-ayat yang tadi kalian sebut tentang kesyirikan orang-orang Quraisy itu untuk berhala-berhala. Maka kaifa taj'aluna as-salihina mithlal asnam? Kenapa kalian menyamakan antara wali-wali dengan berhala-berhala? Kami mintanya kepada para wali, orang-orang soleh. Sedangkan ayat yang kalian sebut itu untuk berhala-berhala. Kok kalian menyamakan wali dengan berhala? Kata mereka. Am kaifa taj'aluna al-anbiya'a asnaman? Terus bagaimana juga kalian menjadikan para nabi, orang-orang soleh, kok kalian tuduh mereka ini berhala? Kita berdoa meminta kepada wali-wali yang telah mati, kalian menuduh wali-wali ini berhala. Kalian menuduh mereka ini sebagai asnam, sebagai berhala. Jadi diwalik, kita membantah mereka, justru mereka menuduh kita menghinakan para wali, menghinakan orang soleh, ya, menistakan kalau bahasa kita, ya, menghinakan, menistakan orang-orang soleh, dituduh kita. Maka kata beliau, fa innahu idza aqarra annal kufara yashhaduna birrububiyyati kulliha lillah wa annahum ma aradu mimman qasadu illa syafa'ah walakin arada an yufarriqa baina fi'lihim wa fi'lihi bima dzakarahu. Kalau memang orang ini tadi yang nyembah-nyembah kepada kuburan, mengkeramatkan kuburan orang-orang soleh,
Kalau mereka bersaksi mengakui bahwa orang-orang musyrikin Quraisy sejatinya mereka juga mengakui rububiyah Allah. Dia tahu itu. Kalau Abu Jahal dan kawan-kawan mereka juga mengakui Allah sebagai Tuhan pencipta, sebagai pemberi rizki, penguasa, pengatur alam semesta. Ini orang yang berbuat syirik ini mengakui akan hal itu. Iya, saya akui memang Abu Jahal CS mengikrarkan, meyakini tauhid rububiyah. Dan tidaklah Abu Jahal dan kawan-kawan mereka beribadah kepada Allah melalui berhala-berhala itu. Tidaklah tujuan mereka kecuali untuk meminta pertolongan, meminta syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai perantara untuk agar Allah memberikan pertolongan kepada mereka. Jadi Abu Jahal CS mereka berdoa kepada wali, berdoa kepada berhala-berhala, minta kepada berhala-berhala. Itu tujuannya adalah supaya berhala-berhala ini menolong kita, supaya berhala ini menyampaikan doa-doa kita kepada Allah. Ini orang yang berbuat syirik tadi, yang mengkeramatkan kuburan, tahu akan hal itu, tapi dia tetap ngotot membantah kita. Tujuannya untuk membedakan apa yang saya kerjakan sekarang dengan berdoa kepada kuburan-kuburan, minta kepada kuburan-kuburan keramat, itu beda sama perbuatannya orang Quraisy. Jangan disama-samakan. Mereka ingin untuk membedakan diri. Para penyembah kubur ini, mereka ingin untuk membedakan diri antara perbuatan mereka dengan perbuatannya orang-orang Quraisy. Fadhkur lahum annal kufara minhum man yad'ul asnam wa minhum man yad'ul anbiya awliya alladzina qala Allahu fihim. Maka jawabannya kata beliau, katakan kepada mereka, katakan kepada dia yang penyembah kubur ini, katakan kepada dia, orang-orang kafir dari kalangan kaum musyrikin Quraisy atau dari apapun itu jenisnya, di antara mereka memang ada yang beribadah, berdoa kepada patung-patung, ya ada. Tapi apakah semua orang yang berbuat syirik itu berdoa kepada patung? Enggak. Di antara mereka ada juga yang berdoa kepada nabi. Seperti orang siapa? Nasara. Ya, di antara mereka ada juga yang berdoa kepada wali, meminta-minta kepada wali. Ada. Bahkan orang-orang musyrikin Quraisy, berhala-berhala mereka ini adalah dulunya orang-orang soleh yang mereka jadikan berhala-berhala. Lata, ya, Lata disebutkan oleh para ulama adalah kana yalutus sawi lil hujjaj. Lata ini adalah orang soleh yang kerjaannya itu suka mengadon roti, kemudian dibagikan kepada para jamaah-jamaah haji ketika musim hajian. Orang soleh, tapi ketika mati kemudian dibikinkan berhalanya, disembah-sembah sama orang-orang Quraisy. Demikian juga kesyirikan pertama yang terjadi di muka bumi ini di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Mereka menyembah kepada 5 orang wali. Ya, 5 orang wali, bukan nabi ini, 5 orang soleh. Allah sebutkan dalam surat Nuh, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Kaumnya Nabi Nuh mengatakan, jangan kalian meninggalkan berhala-berhala kalian. Loh, awalnya berhala. Jangan meninggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Baru disebutkan siapa sesembahan ini, yaitu Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Ada 5. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan, hadhihi asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh, falamma halaku auha syaitanu ila qaumihim aninsibu ila majalisihim alladhi yajlisuna fiha ansada. Kata Abdullah bin Abbas, ini adalah 5 orang soleh, nama-nama 5 orang soleh yang ada di kaumnya Nabi Nuh. Ketika 5 orang soleh ini meninggal, maka iblis datang kepada kaumnya, membisikkan kepada kaumnya untuk membuat berhala-berhala di tempat-tempat majelis-majelis yang biasa diduduki sama 5 orang wali.
Fafa'alu falam tu'bad. Dikerjakan tapi masih belum disembah. Sabar iblis. Ya, masih belum disembah. Sudah berdiri nih patung-patung ini untuk mengenang jasanya 5 orang wali ini. Untuk supaya tidak hilang di telan zaman. Supaya anak cucu kita ini mengenal 5 orang wali ini. Dibikin monumen kalau bahasa sekarang. Falam tu'bad, tapi belum disembah. Ya, iblis sabar jemaah. Untuk menyesatkan manusia, iblis sabar. Generasi ini tidak bisa, bongkok generasi selanjutnya. Nah, kesusu. Kemudian falamma halaku, ketika generasi ini hilang, wa nusiyal ilm ubidat. Ketika generasi ini selesai diganti dengan anak cucunya didatangi lagi sama syaitan, diberitahu bahwa dulu bapak-bapak kalian kalau lagi susah datangnya ke 5 orang wali ini. Mintanya kepada 5 orang wali ini. Fa'ubidat, sejak saat itulah disembah 5 orang wali ini. Karena anak cucunya nggak tahu ini berhala ini dulunya dibangun buat apa. Nggak tahu mereka. Taunya ada 5 berhala yang mempresentasikan dari 5 orang wali ini. Syaitan datang kepada mereka membisikkan, dulu jet kalian, bapak-bapak kalian kalau lagi susah mintanya kepada 5 orang wali ini. Datang mereka meminta-minta kepada 5 orang wali. Maka terjadi kesyirikan pertama kali di atas muka bumi ini. Maka batil, salah para penyembah kubur tadi yang mengatakan, kita ini tidak nyembah patung. Kita ini berdoa kepada wali-wali, minta kepada wali-wali, tawasul kepada wali-wali. Jangan disamakan sama orang Quraisy. Jangan disamakan sama orang-orang yang nyembah patung, beda. Yang satu orang soleh, yang satu patung, kita katakan bodoh. Tujuannya adalah kalian menjadikan sesuatu untuk perantara berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun bentuknya, tidak dibeda-bedakan apakah itu benda atau binatang atau wali atau nabi atau orang soleh atau kuburan, batu, pohon, gak dibedakan. Yang penting kalian menjadikan tujuan ibadah kalian kepada selain Allah. Ya kan? Itu kan masuk selain Allah kan semua itu kan? Ya kan? Itu Allah atau selain Allah tadi yang kita sebut itu. Selain Allah, maka masuk di situ. Ya, maka gak usah dibeda-bedakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Isra tentang kaum musyrikin Quraisy atau orang-orang yang berbuat kesyirikan. Mereka beribadah, berdoa kepada wali-wali, sama tujuannya adalah untuk mencari wasilah, mencari perantara dalam berdoa. Allah katakan, ulaikal ladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. Kata Allah, mereka inilah orang-orang yang berdoa, meminta-minta, yabtaguna ila rabbihim. Mereka mencari-cari wasilah kepada Tuhan mereka, kepada Rabb mereka. Ayyuhum aqrab. Siapa di antara berhala-berhala ini yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa yarjuna rahmatahu. Mereka berharap kepada Allah rahmatnya melalui berhala-berhala itu juga. Wa yakhafuna adzabah. Mereka takut akan azab Allah juga melalui berhala-berhala ini. Kemudian wa yad'una Isa bin Maryam wa ummah. Di antara orang yang berbuat kekufuran, mereka berdoa kepada Isa bin Maryam dan ibunya. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah, "Mal Masihu ibn Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul." Tidaklah Al-Masih ibnu Maryam, Isa bin Maryam, melainkan dia hanyalah seorang rasul yang sudah berlalu rasul-rasul sebelumnya. Wa ummuhu siddiqah, dan ibunya Nabi Isa yaitu Maryam alaihissalam adalah wanita yang jujur keimanannya. Ya, wa ummuhu siddiqah kana yakulani ta'am. Dua orang ini, baik Nabi Isa dan ibunya, mereka juga membutuhkan makanan. Mereka juga makan. Undur kaifa nubayyinu lahumul ayat thumma undur anna yufakun. Maka perhatikan bagaimana kami menjelaskan kepada mereka ayat-ayat kami. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan Nabi Isa dan ibunya
manusia biasa yang tidak layak untuk disembah, tidak layak untuk diibadahi, diminta-mintai. Padahal kita tahu Nabi Isa termasuk di antara utusan Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antara ulul azmi minar rusul. Wali siapapun yang ada di zaman sekarang tidak lebih mulia daripada Nabi Isa alaihissalam. Ya, kalau Nabi Isa saja dimintai, diibadahi, disembah, itu dikatakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi yang levelnya jauh di bawah Nabi Isa alaihissalam. Dan di sini ada tambahan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan, "Fadhkur lahu anna haula'il musyrikin minhum man yad'u al-asnam li talabi syafa'ah kama anta kadzalik muwafiqun lahum fil maqsud." Katakan kepada penyembah kubur itu bahwa orang-orang musyrikin di antara mereka ada yang berdoa kepada berhala-berhala untuk meminta syafaat, pertolongan. Sebagaimana Anda wahai penyembah kubur, Anda mencocoki orang musyrikin dari segi maksud, dari segi tujuannya. Ya, dari segi tujuannya Anda meminta berdoa kepada kuburan-kuburan, tujuan kalian sama dengan tujuannya orang musyrikin, cuman beda objek. Yang satu kuburan bentuknya, yang satu bentuknya apa? Berhala. Cuman beda objek, tujuannya ketemu sama. Wa minhum man ya'budul awliya kama anta kadzalika muwafiqun lahum fil maqsudi wal ma'bud. Apalagi sebagian orang musyrikin juga ada yang menyembah wali-wali. Maka kalau yang nyembah wali-wali ini kalian cocok, kalian sejalan dengan mereka, baik dari segi tujuannya dan dari segi objeknya. Ya, dari segi tujuannya kalian sama, dan dari segi objeknya juga kalian sama dengan mereka. Berdoa kepada wali-wali. Dan kemudian kata beliau, wa dalilu annahum yad'una al-awliya qauluhu ta'ala ulaika alladziina yad'una yabtaghun. Dalil yang menunjukkan bahwa mereka menyembah kepada para wali itu seperti dalam surah Al-Isra tadi, atau kalau ditambahkan juga kaumnya Nabi Nuh alaihi salam, Wad, Suwa, Ya'ud, Ya'uq, Nasr. Dan kita lanjutkan ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau mengatakan wadhkur lahu qaulahu ta'ala. Sampaikan kepada penyembah kubur ini firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surah Saba ayat 40 sampai 41. Allah berfirman, yauma yahsyuruhum jami'a thumma yaqulu lil malaikati ahaula'i iyyakum kanu ya'budun qalu subhanak anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'budunal jin aktsaruhum bihim mu'minun. Kata Allah, di hari tatkala di hari tersebut, ya, maksudnya hari kiamat di akhirat, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan manusia semuanya. Ya, Allah mengumpulkan manusia semuanya. Kemudian dikatakan kepada para malaikat, ya, Allah mengatakan kepada para malaikat, apakah mereka ini yang menyembah kalian wahai para malaikat? Ya, apakah ini orang-orang yang menyembah kalian wahai para malaikat? Kata para malaikat, maha suci engkau ya Allah, subhanak. Anta waliyuna min dunihim. Engkau adalah pelindung kami dari mereka. Bal kanu ya'budunal jin. Yang benar mereka ini sejatinya bukan nyembah saya, bukan nyembah kami para malaikat. Mereka sejatinya sedang nyembah al-jin, nyembah asyaitan. Aktsaruhum bihim mu'minun. Kebanyakan di antara mereka ini memang berimannya kepada jin. Dan kata beliau, fabayyin bidzalikal jawabu an talbisihi bikaunil musyrikina ya'budunal asnam wa huwa ya'budul awliya was-salihina min wajhain. Terangkan kepada penyembah-penyembah kubur ini jawab atas talbis mereka. Tahu talbis? Talbis bukan.
Bukan tipu muslihat. Apa talbis? Ya memang kalau diterjemahkan secara jauh ya bisa saja tipu muslihat. Tapi talbis artinya adalah wala talbisul haqqa bil batil, yaitu mencampur adukan antara hak dan batil. Ya, nge-mix antara hak dan batil. Maka jawab atas talbis mereka. Apa talbis mereka? Yaitu mereka mengatakan orang musyrikin nyembah berhala. Tadi kita nyembahnya wali, nyembah aulia. Kata beliau jawab dengan dari dua sisi. Sisi yang pertama, annahu la sihhata li talbisihi li'anna min ulaikal musyrikin man ya'budul auliya was salihin. Jawaban sisi yang pertama, kalian tadi mencoba untuk memisahkan antara perbuatan orang musyrik dengan perbuatan kalian, itu enggak sahih. Karena di antara orang musyrikin juga ada yang nyembah seperti kalian, nyembah wali-wali dan juga nyembah orang-orang soleh. Maka jangan dipisah-pisahkan, podo kalian sama orang-orang musyrikin. Sisi yang kedua, lau qaddarna anna ulaikal musyrikina la ya'buduna illa al-asnam fala farqa bainahu wa bainahum li anna al-kulla 'abada man la yughni anhu syai'an. Katakanlah sudah, ngotot ini terus yang nyembah kubur. Enggak, orang musyrikin itu mereka enggak nyembah orang soleh, mereka nyembah patung. Ya wis karepmu. Kalau mereka ngotot, dia tetap dengan kekeh mengatakan kami beda sama Abu Jahal CS, katakan ya, objeknya yang beda. Ya, objeknya yang beda. Abu Jahal CS, mereka ini beribadah kepada berhala, kepada patung, batu. Adapun kalian beribadah kepada wali, kuburan. Objeknya berbeda, tapi apanya yang sama? Tujuannya sama, maksudnya sama, yaitu kalian dan Abu Jahal CS sama-sama berdoa meminta kepada sesuatu selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat ataupun mudarat kepada kalian. Sama tujuannya, meskipun objeknya berbeda. Tadi kita sebutkan firman Allah dalam surah Saba tentang sebagian kaum musyrikin menyembah berhala, menyembah para malaikat. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, wal maqsudu min hadza ay yatabayyana lahu anna minal kuffari man ya'budul malaikah. Ayat yang tadi disebutkan menjelaskan kepada kita bahwa di antara orang-orang kafir ada juga yang menyembah para malaikat. Wa hum min khiyari khalqillahi wa awliyaihi. Para malaikat itu adalah termasuk di antara makhluk ciptaan Allah yang terbaik. Ya, termasuk di antara makhluk-makhluk Allah yang terbaik, dan para malaikat termasuk wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Fayaqtulu talbisuhu bi anna al-farqa bainahu wa bainal kufari annahu huwa yad'u as-salihin wal awliya wal kufaru ya'buduna al-asnam minal ahjari wa nahwiha. Maka dengan demikian hujjah mereka, talbis mereka yang mencoba untuk membedakan antara kesyirikan mereka dengan kesyirikan Abu Jahal, katanya beda, ini tertolak, batil dengan sendirinya. Ya, karena orang-orang musyrikin mereka juga ada yang menyembah para malaikat, dan malaikat itu termasuk termasuk wali juga. Ya kan? Wah, malaikat itu termasuk aulia bukan? Termasuk di antara wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Saya tak definisi wali ini apa sih? Seorang yang bukan seorang makhluk yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kalau saya sebutkan wali, jangan yang terbetik dalam pikiran Anda itu bisa mulu. Terus apa lagi? Punya karomah ini. Terus surbane delewer sampai bawah, tasbihnya delewer sampai bawah. Jadi kalau kita sebutkan wali itu yang terbetik gitu. Enggak. Wali adalah seorang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali adalah orang yang beriman, mereka beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Bertauhid, beriman, puncak keimanan adalah at-tauhid, jauh dari kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan puncak dari ketakwaan adalah ittiba',
mengikuti Nabi SAW, jauh dari kebid'ahan-kebid'ahan. Maka kalau ada yang katanya wali tapi kerjaannya berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyeru kepada kesyirikan, mengajak manusia kepada kesyirikan. Kalau ada wali yang kerjaannya berbuat bid'ah, meyakini akidah-akidah yang bid'ah, katakan dia bukan waliullah, bukan wali Allah, namun dia adalah wali asyaitan. Ya, dan ini dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya apa? Al-Furqan baina auliya'ir rahman wa auliya'is syaitan. Ya. Dan maka para malaikat adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau gitu sama kalian dengan Abu Jahal CS. Sama-sama syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau membawakan dalil yang lain dari firman Allah di surah Al-Maidah ayat 116. Jawaban atas talbis mereka. Surah Al-Maidah ayat 116. Tentang Nabi Isa juga Allah berfirman, wa id qalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Ini percakapan ini terjadi nanti di hari kiamat. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah bocorkan kepada kita. Karena sebagaimana kita tahu, ilmunya Allah itu bukan hanya apa yang sudah terjadi dan apa yang sedang terjadi, tapi juga termasuk ilmunya Allah apa yang akan terjadi. Maka ini belum terjadi, tapi akan terjadi, dibocorkan sama Allah Azza wa Jalla. Ada dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Isa. Nabi Isa ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala bukan dalam rangka Allah gak tahu tentang perkara tersebut. Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Namun Allah bertanya kepada Nabi Isa untuk menegakkan hujjah kepadanya, untuk menegakkan hujjah kepada manusia bahwa dahulu Nabi Isa alaihi salam tidak pernah menyeru manusia untuk menyembah dirinya dan ibunya. Itu di hadapan manusia di hari kiamat nanti. Allah bertanya, ya Isa bin Maryam, wahai Isa putra Maryam, apakah engkau pernah mengatakan dahulu kepada manusia, kau katakan kepada mereka, ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Wahai manusia, wahai kaumku, jadikan aku dan ibuku sebagai dua sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Apakah kau pernah mengatakan seperti itu wahai Isa? Nabi Isa mengatakan, qala subhanak, maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Tidak pantas bagiku untuk mengucapkan sesuatu yang memang bukan hakku. Hak untuk disembah itu hanya milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak pantas aku minta kepada manusia agar mereka menunaikan hak yang memang bukan hakku, tapi itu hak Allah Subhanahu wa taala. In kuntu qultuhu ta'lamu ma fi nafsi. Kalau memang seandainya, kata Nabi Isa, aku mengucapkan ucapan itu, kau mengetahuinya ya Allah. Karena kau mengetahui apa yang ada di dalam diriku. Wala a'lamu ma fi nafsik. Sedangkan aku tidak mengetahui apa yang ada di dalam dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Sesungguhnya engkau maha mengetahui perkara-perkara yang tersembunyi, perkara yang gaib. Ya. Dan kita baca penjelasan dari Syekh Utsaimin dari ayat 116 di surah Al-Maidah. Kata beliau, wadhkur lahu qaulahu ta'ala wa id qala Allah ya Isa. Maka ingatkan, ucapkan ayat ini kepada penyembah kubur tadi. Ya, ucapkan ayat, bacakan ayat ini kepada penyembah kubur tadi yang mencoba untuk memisahkan antara perbuatan dia yang nyembah kubur dengan perbuatan orang-orang musyrikin yang nyembah berhala. Bacakan ayat ini. Litulqimahu hajaran fi annal kuffara kanu ya'buduna al-awliya'a was-salihin fala farqa bainahu wa baina ulaikal kuffar. Untuk menjelaskan kepadanya bahwa orang kafir itu bukan cuma yang nyembah patung, tapi juga orang kafir
adalah disebut kafir dia menyembah kepada nabi, menyembah para rasul, menyembah para malaikat, juga disebut kafir nggak? Ini penyembah kubur ini cuma menyempitkan. Namanya syirik kalau nyembah patung. Namanya syirik kalau berdoa kepada patung, itu syirik. Karena Abu Jahal dulu nyembah patung. Tapi kalau wali, orang soleh, itu enggak termasuk syirik kata mereka. Keliru. Yang nyembah nabi saja itu juga kufur. Laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah Al-Masih ibnu Maryam. Kemudian lanjut lagi kata beliau, faqul lahu a'arafta anna Allah kaffara man qasada al-asnam wa kaffara aidan man qasada as-salihin wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kau katakan kepada penyembah kubur tadi, katakan kepada mereka, apa kau tahu bahwa sejatinya Allah telah mengkafirkan siapapun yang dia ini tujuan ibadahnya adalah berhala? Dan kau apakah tahu bahwa Allah juga mengkafirkan yang tujuan ibadahnya, menjadikan tujuan ibadahnya adalah orang-orang soleh, juga dikafirkan sama Allah. Nggak cuma yang tujuannya patung, tapi yang tujuannya orang soleh dikafirkan juga nggak sama Allah? Dikafirkan juga sama Allah. Wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dua golongan ini sama-sama diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu nggak membedakan ya, ngelihat dulu. Oh ini nyembah patung, iya kafir ini. Syirik ini nyembah patung ini. Oh kalau ini ojo ini nyembah orang soleh ini. Masih lebih ringan. Mungkin gitu Nabi ngomong gitu. Ini masih lebih mending. Kalau itu parah gitu. Batu patung disembah. Kalau ini ya masih mending lah orang soleh. Pernah gitu Nabi enggak? Pernah ngomong gitu Nabi? Apa perbuatan Nabi terhadap keduanya? Sama semuanya, nggak dibedakan sama Nabi. Ini yang orang soleh terus dispesial sama Nabi, diringankan, enggak, podo syirik. Sama-sama syirik kepada Allah Azza wa Jalla, tidak dibedakan. Makanya pernah kita sampaikan, tidak ada bedanya yang nyembah Nabi sama yang nyembah babi, sapi. Yang nyembah Nabi sama yang nyembah sapi, apa bedanya? Nggak ada, syirik. Yang nyembah wali sama yang nyembah sapi, apa bedanya? Sama, syirik. Oh enggak Ustaz, yang sapi ini yang lebih bahlul. Binatang kok disembah. Tapi yang nyembah wali ini enggak seberapa sesat lah gitu. Enggak. Sama, dua-duanya adalah kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kata beliau, "Qul dzalika mubayyinan lahu anna Allah subhanahu wa ta'ala kaffara man 'abada as-salihin wa man 'abada al-asnam wa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qatalahum 'ala hadha syirk wa lam yanfa'hum an kana al-ma'buduna min awliya'illahi wa anbiya'ihi." Jelaskan kepada orang tadi bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mengkafirkan kedua-duanya, baik yang nyembah berhala ataupun yang nyembah orang soleh, sama-sama dikafirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Nabi SAW sama-sama memerangi mereka berdua, sama-sama memerangi dua golongan ini, karena Nabi menghukumi keduanya sebagai syirik kepada Allah Azza wa Jalla dan tidak bermanfaat sesembahan-sesembahan mereka, baik yang nyembah berhala ataupun yang nyembah nabi, nyembah wali, nyembah orang soleh, tidak akan bisa bermanfaat bagi mereka di akhirat. Nabi Isa alaihi salam ini yang nyembah-nyembah Nabi Isa ini, apakah Anda pikir Nabi Isa nanti di akhirat akan sayang kepada mereka? Oh bisa kira mbiyen nyembah aku rek. Sakno mbiyen nyembahnya soro-soro nyembah aku kok saking mlebu neraka. Ojo, sakno dilindungi sama Nabi Isa. Ndak mlebu neraka. Bahkan iblisnya yang nyuruh mereka untuk beribadah kepada selain Allah angkat tangan jamaah. Iblisnya angkat tangan, enggak mau tanggung jawab dia. Allah sebutkan ini dalam surah Ibrahim.
Wa qala asyaitanu lamma qudiyal amr innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum fama li 'alaikum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Kata iblis, kata Allah, dan ketika iblis berkata wa qala syaitanu lamma qudiyal amr, di hari kiamat iblis akan berkhutbah. Kata Nabi SAW, iblis berkhutbah di atas mimbar minan nar, mimbar yang terbuat dari api. Apa yang diucapkan sama iblis? Dia mengatakan, wa qala syaitanu lamma qudiyal amr, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian dengan janji yang benar. Allah sudah menjanjikan kepada kalian dengan janji-janji yang benar. Sedangkan aku menjanjikan kepada kalian, namun janji itu aku ingkari sekarang. Ya, janji itu, kata iblis, aku ingkari sekarang. Dan aku gak punya kekuatan untuk memaksa kalian nurut sama aku. Iblis punya kekuatan gak untuk maksa kita biar nurut sama dia? Gak bisa. Illa anda autukum, aku cuman ngajak kalian, fastajabtum li, nah kalian yang mengiyakan ajakanku. Sing salah sobo? Ini dua-dua salah. Tapi maknanya iblis ini nggak punya power, nggak punya kekuatan untuk memaksa kita nurut sama dia. Nggak dikasih kekuatan gitu sama Allah Azza wa Jalla. Iblis cuman ngejak, anda autukum. Iblis berdakwah, ngejak. Fastajabtum li, kalian yang mengiyakan ajakanku. Fala talumuni walumu anfusakum, maka kalau kalian sekarang masuk neraka, ojo nyalakno ana. Jangan salahkan saya, tapi salahkan diri kalian sendiri. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Aku enggak bisa menolong kalian dan kalian pun enggak bisa menolong aku dari tempat ini. Angkat tangan iblis. Kemudian iblis, ajibnya iblis mengatakan di ayat ini di surah Ibrahim, inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Sesungguhnya aku mengingkari perbuatan syirik kalian kepadaku. Tuh. Iblis mengatakan, kalian aku mengingkari kalian yang telah mempersekutukan Allah dengan aku. Iblis mengakui enggak kalau itu syirik? Jelas. Ya, dan ajibnya iblis ini dalam sejarah, ya, dia tidak pernah sekalipun dia ini beribadah atau menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis bersumpah hanya kepada Allah. Ketika dikeluarkan dari surga, iblis mengatakan, Rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Atau enggak, iblis memanggil Allah dengan Rabbi. Kemudian iblis bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, dengan kemuliaanmu aku akan sesatkan mereka dari jalanmu. Demi kemuliaanmu aku akan sesatkan mereka dari jalanmu, ya Allah. Iblis hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis hanya takut kepada Allah. Tahu ketika perang Badar? Ketika perang Badar, iblis menjelma menjadi Suraqah bin Malik. Iblis menjelma menjadi Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik ini mencoba untuk memberikan motivasi kepada orang-orang Quraisy untuk tetap mereka ini berperang memerangi Nabi SAW dan para sahabat-sahabatnya. Ya, Suraqah bin Malik pakai qaf, bukan pakai ta, awas. Pernah menyampaikan ini, ada orang habis kajian bilang, Ustaz, itu namanya kok nama kok kayak orang Indonesia. Siapa? Itu tadi yang Ustaz sebut itu. Yang mana? Suroto. Bukan. Pakai qaf, Suraqah bin Malik, bukan Suroto, bukan. Kemudian ketika kaum musyrikin kalah di perang Badar, Suraqah bin Malik ini ngacir. Pergi dia. Ditanya kepada ditanya oleh orang-orang Quraisy, kemana kalian pergi? Kemana kau pergi, wahai Suraqah? Katanya, kau yang menjamin kami, kau yang akan menolong kami, kau setia kepada kami. Allah sebutkan di dalam surah Al-Anfal, ya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, inni ara ma la tarawna inni akhafullah. Kata iblis, aku melihat apa yang tidak kalian lihat. Iblis melihat apa?
Malaikat turun. Aku melihat apa yang gak kalian lihat. Inni akhafullah. Aku wedi sama Allah Subhanahu wa taala. Pergi iblis. Ya, maka tidak pernah diketahui iblis beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Enggak. Iblis tahu Allah yang satu-satunya diibadahi. Makanya iblis mengingkari di hari kiamat perbuatan syirik mereka kepada iblis. Kemudian fa in qala al-kuffaru yuriduna minhum wa ana asyhadu anna Allah huwa an-nafi'ud darul mudabbir. Kita jelaskan dulu ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kita tambahkan dari ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kata beliau, yakni hadzal musyrik, fa in qala yakni hadzal musyrik al-kuffaru yuriduna minhum ay yuriduna ay yanfa'uhum aw yadurruhum wa ana la uridu illa min Allah. Was-salihuna laysa lahum minal amri syai' wa ana la a'taqidu fihim walakin ataqarrabu bihim ila Allah azza wa jalla liyakunu syufa'a. Ada syubhat dari orang-orang musyrikin atau yang nyembah-nyembah berhala itu, nyembah-nyembah kuburan. Mereka sekali lagi ingin untuk membedakan antara perbuatan mereka dengan perbuatan orang-orang musyrikin Quraisy. Kata mereka, itu orang kafir. Mereka memang menyembah kepada berhala-berhala tersebut karena mereka meyakini bahwa berhala itu bisa memberikan manfaat kepada mereka dan bisa memberikan mudarat kepada mereka. Ya, itu orang kafir keyakinannya gitu. Kalau kita keyakinannya enggak. Kita meyakini manfaat dan mudarat itu dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini itu. Kuburan ini yang kita minta-mintai, dia enggak bisa memberikan manfaat, enggak bisa memberikan mudarat. Tapi kita memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kuburan ini sebatas sebagai perantara, sebatas sebagai pemberi syafaat kami, yang menolong kami di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang membela kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bas, cuman itu dok. Ya, kami enggak meyakini selain itu. Maka katakan kepadanya, wa kadzalikal musyrikun alladzina bu'itsa fihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hum la ya'buduna haula'il asnam li'tiqadihim annahum tanfa'u wa tadur walakinnahum ya'budunaha lituqarribahum ila Allahi zulfa. Katakan kepada mereka, tetap bodoh, tetap sama kalian sama Abu Jahal CS. Kenapa demikian? Karena Abu Jahal CS mereka beribadah kepada berhala juga dengan keyakinan bahwa berhala ini gak bisa ngasih manfaat dan juga gak bisa ngasih mudarat. Tapi mereka beribadah kepada berhala tersebut untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Bodoh. Allah sebutkan, kata Allah Subhanahu wa taala, walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Dan mereka yang menjadikan selain Allah sebagai sesembahan mereka. Mereka mengatakan ma na'buduhum, tidaklah kami menyembah mereka illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya, maka tertolak keyakinan mereka yang mengatakan bahwa Abu Jahal CS itu berbeda dengan kita dari sisi keyakinannya. Enggak, sama. Ya, sama keyakinannya bahwa apa yang mereka kerjakan mirip dengan yang dikerjakan oleh kaum musyrikin Quraisy. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, saya cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita teruskan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam. Aqulu qawli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.